Keselamatan itu dimulai dengan lahirnya roh. Dikembalikannya roh Allah itu ke dalam roh manusia. Barang siapa mengikat dirinya dengan Allah, ia menjadi satu roh dengan dia. Rohmu yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, lalu diisi dengan dilahirkan kembali roh kudus, roh Allah. Yang itu adalah jaminan keselamatan kamu. Lawatlah Tuhan seluruh umatmu, Kau hadir di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kembali anak-anakmu bisa berkumpul bersama walaupun kami berkumpul di dalam internet Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah terbatas. Engkau selalu hadir walau kami bertemu di screen layar kami masing-masing. Tuhan, bimbinglah hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Sampaikanlah pesan-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu di gereja GBI Intermark ini. Kami percaya Tuhan mau beracara kepada kita semua dan menyelamatkan kita satu persatu. Tidak ada yang dilewatkan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya. Saya lihat ini ada 30 orang. Ya. Walaupun di hadapan saya cuma ada satu kamera, tapi di dalam kamera ada 30 orang. Oke, siap untuk terima berkat Tuhan? Amin. Ini yang buka kamera cuman berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuman 11 orang yang buka kamera. Oke, gak masalah. Ya, saya langsung mulai aja. Kita kalau bisa 30 menit selesai. Boleh tampilkan PowerPoint-nya? Ya, the power of spirit. Ya, saya paling senang kalau bahas tentang roh gitu ya. Karena pelayanan saya itu semua dimulai dari roh ya. Baru kemudian saya sekolah teologi dari S2 sampai S3 selesai. Seperti itu. Ya, dan waktu ngajar pun saya paling senang kalau ngajar tentang pneumatologi, tentang roh seperti itu. Karena wow, luar biasa. Ya, saya langsung aja. Dasarnya di Alkitab itu dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 23, ya next ya. Semoga Allah damai sejahtera. Ya. Tadi saya waktu persiapan lagi di depan di kafe, waktu saya baca ayat ini, loh kok kayaknya Tuhan pengen ngomong gitu ya. Melalui ayat ini. Ya saudara-saudara, semoga Allah damai sejahtera. Saya tertarik dengan kata semoga. Saya buka kitab-kitab Alkitab Indonesia yang lain. Ternyata kata semoga ini tetap dipertahankan. Ya, semoga. Nah, kenapa semoga? Karena Allah memang menetapkan kita untuk diselamatkan. Seperti itu. Tapi kata semoga itu berarti kita yang menentukan. Mau nggak ikut Tuhan atau tidak. Seperti itu. Ya, pada hari ini juga saya akan membukakan rahasia-rahasia keselamatan yang dari Tuhan. Ya, cuman masalahnya kamu mau nggak memperhatikannya seperti itu. Ya, kalau ya pengajaran pada malam hari ini cuman dianggap sebagai keterharusan, ya harus ikut ya karena pengerja ya susah ya nggak bisa. Makanya dipakai kata semoga. Ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Kamu loh yang dikuduskan Tuhan, bukan kamu menguduskan diri ya. Seluruhnya lagi. Kenapa ada kata seluruhnya? Karena dan semoga ternyata manusia ini ya saudara ya terdiri dari roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ya berarti firman Tuhan udah mengatakan bahwa Tuhan maunya roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Kalau kamu ngerti ayat ini luar biasa. Ya, karena Allah menginginkan kita sempurna, bukan ada cacatnya. Bukan entar baik, entar enggak baik seperti itu ya.
Ntar ikut Tuhan, ntar tobat, ntar kumat lagi. Seperti itu. Enggak, Tuhan mau kita sempurna. Ya, tapi tetap ingat dari depannya, semoga. Kenapa? Karena free will kamu dituntut. Mau enggak ikut Tuhan? Seperti itu. Ya. Dan tak bercacat lagi ya, pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, ayat ini kalau menurut saya adalah sebagai standar. Ya, standar bahwa kalau kamu mau ikut Yesus, ya kamu harus sempurna. Gitu ya. Tak bercacat soalnya. Ya, seperti apa? Seperti Kristus. Seperti itu. Mana mungkin? Nah kita coba lihat. Mungkin gak sih manusia hidup tak bercacat? Nah itu kita pelajarin ya. Mungkin gak seperti itu? Oke? Nah ini ilustrasinya. Ya, bahwa manusia itu yang di belakang yang kuningnya itu roh. Ya, yang di tengahnya itu jiwa. Yang paling depan yang nampak itu tubuh. Ya, ya kalau kita terangin satu-satu, tubuh yang mana, jiwa yang mana, roh yang mana. Ya, itu saya udah sering bahas itu ya. Saya sering khotbahkan gitu. Roh yang mana, tubuh yang mana. Tubuh mah gampang lah, yang dicubit, yang ditapok gitu ya, sakit seperti itu ya. Yang suka sakit, yang mesti didandanin. Kalau wanita seperti biar keren, pakai baju yang bagus, cincin yang bagus, itu tubuh ya. Nah, jiwa itu yang mana? Jiwa itu yang intelektualnya, yang nyetir dagingnya, tubuhnya seperti itu. Kita tahu kalau di jalan-jalan ada orang yang gak pakai baju telanjang-telanjang, ketawa-ketawa seperti itu. Nah itu jiwanya rusak seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu. Dan kalau dia ke dokter juga bukan dokter umum, dia ke dokter jiwa. Berarti memang manusia punya jiwa seperti itu ya. Lalu rohnya yang mana? Nah kalau roh itu kalau kita sering ikut nonton di YouTube itu ya, pelayanan dari pendeta di Afrika itu ya, yang barusan meninggal itu rohnya ya, orang yang normal, tidak sakit apa-apa ya, tapi sekonyong-konyong dia bisa berubah menjadi binatang seperti itu ya. Jadi manifestasi roh ya. Jadi saya nggak perlu nerangin roh lah ya. Pada umumnya sih manusia pada dasarnya dia ngerti sebenarnya roh, ya kan. Ciri-cirinya apa? Dia kalau ke kuburan dia takut. Ya kan, apalagi malam Jumat, dia takut. Nah itu artinya ada rohnya tuh kalau kayak begitu ya. Jadi roh, tubuh dan jiwa. Ya kita kalau begini saya ingat-ingat jadi Tritunggal ya. Ya kan, Bapa, Putra dan Roh Kudus karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kira-kira bisa seperti itu ya. Ya. Jadi manusia hidup dalam 3 dimensi ternyata. Ya, 3 dimensi dalam waktu yang bersamaan. Ya kalau ilmu sainsnya itu ada faktor X, Y, dan Z. Tapi banyakkan orang itu hidup dalam 2 dimensi, X dan Y doang. Ya, Z-nya ini tidak diperhatikan dan tidak diperhitungkan, sayang. Padahal yang paling kuat itu di Z-nya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, mengenai roh ini kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 7, saudara perhatikan ya, ini udah mulai masuk yang serius ini. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia. Nah ini asal muasal manusia. Ya. Tuhanlah yang membentuk manusia seperti itu. Ya. Dari mana? Dari debu dan tanah. Ya. Jadi sebagus-bagusnya tubuh ini, cantik-cantiknya tubuh ini, seganteng-gantengnya tubuh ini yang didandanin sebegitu rupanya, dipakai pakaian mewah, mobilnya mewah, rumahnya mewah. Tapi ingat, cuman debu dan tanah. Kamu, makanya kalau ada orang meninggal kan, hamba Tuhan ya, dari debu kembali menjadi debu. Iya, karena gak berguna sebenarnya. Debu apa sih hebatnya debu gitu ya? Enggak ada yang hebat gitu. Tapi yang bikin manusia itu hebat, yang dari debu itu mempunyai arti di hadapan Tuhan, karena waktu diciptakan Tuhan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya, ya demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ternyata Tuhan tuh membagikan rohnya kepada manusia, dan itu cuman ciptaannya satu itu doang manusia yang Tuhan lakukan. Yang lain enggak ada yang dibagikan rohnya. Nah saya dalam kesempatan ini saya mau bicara betapa dahsyatnya roh itu yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ya.
Tapi sayang Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, ya kan? Sehingga di Kejadian 6 ayat 3, roh Tuhan itu yang kemuliaan Tuhan itu keluar dari manusia. Jadi tinggal cangkangnya itu roh manusia. Jadi dalamnya itu yang roh Allahnya itu yang kemuliaannya itu keluar, ya. Jadi tinggal cangkangnya doang roh. Jadi kalau dibilang, loh kalau rohnya udah pergi berarti manusia tanpa roh, nggak bisa ya. Manusia tanpa roh itu mati, seperti itu, ya. Tapi roh Allah yang di dalam roh manusia itu udah nggak ada. Seperti itu ya. Jadi saya ambil tarik mundur dulu ya. Jadi ketika manusia diciptakan ada roh Allahnya, dia hidup luar biasa dalam kekekalan. Hidup luar biasa dalam kekekalan. Tapi sayang setelah dia jatuh dalam dosa, dia masuk kepada hukum hati nurani. Seperti itu ya. Membedakan mana yang baik. Tapi itu hati nurani sampai. Tahu yang baik dan jahat, tapi manusia cenderungnya yang jahat ya. Dan enggak ada batasnya, susah untuk dibatasinya. Makanya Tuhan itu memberlakukan hukum Taurat. Jadi jelas yang ini salah dan yang ini tidak salah. Seperti itu. Jelas di hukum Taurat itu jelas. Nah tapi tetap aja manusia nggak bisa seperti itu ya. Jadi dia tetap jatuh. Nah, makanya permasalahan manusia itu sebenar-benarnya ya. Permasalahan manusia itu cuma satu, dosa. Dan itu konsentrasi Tuhan untuk menyelamatkan manusia itu karena dosa. Dosa itu apa? Dosa itu melanggar perintah Tuhan. Nggak bisa. Bukan soal Tuhan itu, kenapa sih perintahnya mesti dilakukan? Itu bukan soal untuk Tuhan kok. Itu untuk kebaikan manusianya juga. Karena Tuhan mau supaya manusia itu hidup kekal bersama Dia sampai selama-lamanya di dalam kesempurnaan. Ya kita tahu bahwa setitik nila rusak susu sebelangan. Ya, karena ada kesalahan beberapa orang, itu satu sistem bisa rubuh, bisa rusak. Karena satu malaikat di surga, ya sepertiga dibuang sama Tuhan. Karena melakukan kesalahan, akhirnya melawan Tuhan. Itu yang Tuhan gak mau. Ya kan? Makanya tadi di depan dikatakan tidak boleh cacat. Ya, tidak, mesti sempurna. Nah, bagaimana manusia bisa hidup sempurna? Nanti kita lihat. Ya. Jadi akhirnya singkat cerita setelah Tuhan menurunkan hukum Taurat dan lihat itu gagal, akhirnya dikembalikan lagi. Roh Allah itu dikembalikan lagi kepada manusia melalui Kristus Yesus. Itu sebabnya tidak ada seorang pun datang kepada Allah kalau tidak melalui Kristus Yesus. Bukan karena terlalu fanatik tetapi memang ini yang bisa menyelamatkan manusia. Ada roh Allahnya seperti itu ya. Nah sekarang saya mau membicarakan betapa hebatnya roh yang diberikan oleh Tuhan itu kepada setiap orang yang mau percaya. Ya, betapa hebatnya dan betapa dahsyatnya seperti itu. Baik, ya di Kisah 5, mestinya ayat 1 ya, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bisa ditampilkan gak? Kita baca sama-sama. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ya. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah, ya. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kelihatannya sampai di sini normal-normal aja kelihatannya dan ini perlu mendapat perhatian ya. Ya, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Nah, saudara, dari mana Petrus tahu Ananias hatinya dikuasai oleh iblis? Dari mana? Ya, Bapak Ibu, kalau memang betul roh Allah ada padamu, kamu pasti bisa membedakan yang di hadapanmu itu benar manusia murni atau didomplengin oleh iblis. Tahu, sangat amat tahu. Kenapa? Karena ingat yang di dalammu itu mengandung unsur roh Allah itu sendiri. Jadi kalau ada lawannya pasti dia tahu. Pasti Pak. Saya punya pengalaman ketika lagi ngobrol-ngobrol gitu ya sama teman. Udah orang Kristen sih, udah ikut pelepasan kok, udah berapa kali, udah kesana kesini.
kelihatannya sih udah bertobat ya. Tetapi waktu pergi bareng-bareng sama saya naik mobil, lalu roh yang di dalam saya tuh kayak nggak seneng gitu loh. Dan diperlihatkan sama dia, loh saya tuh lagi ngeliat jalanan gitu ya. Nanti naik mobil tuh kan ngeliat jalanan. Kenapa tiba-tiba di hadapan saya ada seorang ibu-ibu pakai baju hitam, selendangnya merah. Terus muka saya nengok sendiri ke teman saya. Oh, Tuhan lagi mau ngomong. Di sebelahmu itu, ya, dia main kuasa gelap. Saya sampai kaget, orang gereja Pak. Udah bertobat kok, udah ikut pelepasan kok, udah komplit, udah beres, sekarang lagi mengisi masa pertobatannya seperti itu kan ya. Tapi Tuhan bilang di sebelahmu itu dia main kuasa gelap. Ada setannya. Wow. Lalu pelan-pelan, nah ini pelan-pelan saudara ya, jangan langsung setan gitu, jangan ya. Tegur pelan-pelan lah, ya kan. Namanya misalnya B gitu ya, B. Aku mau tanya sama kamu ya B. Kamu masih ya main kuasa gelap? Nah beda ya, mestinya kan dia bisa aja ngomong, enggak misalnya gitu ya. Tapi karena roh Tuhan yang berkuasa itu minta saya untuk menegur orang di sebelah karena dia main kuasa gelap. Dia nggak bisa bohong loh. Dia bilang langsung, wah lu tuh lain daripada yang lain ya. Dia bilang, kenapa? Saya bilang gitu kan. Nggak, yang lain pada nggak tahu. Lu tapi tahu ya. Dia bilang gitu, iya. Terus aku bilang gini, sorry ya. Aku perjelas lagi nih ya. Yang bikin kuasa kegelapan itu ya, seorang ibu yang pakai baju hitam, selendangnya merah. Betul nggak? Saya bilang gitu. Dia tambah kaget lagi. Kok lu tahu sih? Dia bilang, iya. Saya bilang, demikian juga Petrus. Iya kan? Waktu Ananias itu, hai Ananias, kenapa hatimu dikuasai iblis? Dari mana dia tahu? Ya kan? Kan dia nggak ngomong sama Petrus. Enggak. Ini the power of spirit. Ya kalau roh Allah itu udah dalam kita, kamu ketemu orang, ya kan? Ada maksud yang tidak baik. Roh itu akan memberitahu kepada kita. Nah makanya kok bisa begitu ya? Kok saya enggak ya? Kok hamba Tuhan itu kalau numpangin tangan bisa langsung sembuh. Saya numpangin tangan malah mati orangnya seperti itu ya. Ada banyak orang yang pelayanan ke rumah sakit doa-doain orang bukannya sembuh malah mati gitu ya, orangnya gitu. Ya, jadi disebutnya pencabut nyawa nih pelayanannya gitu ya. Enggak, nanti kita lihat ya. Bagaimana prosesnya seperti itu, kenapa bisa sampai begitu. Dulu juga saya nggak bisa gitu ya, nah, tapi karena belajar akhirnya terkoneksi ya. Jadi waktu Ananias bilang ini sebagian bukan sebagian, ini hasil dari penjualan ya, kasih ke kaki rasul-rasul. Wah, dikirain dipuji gitu ya. Nggak tahu kata Petrus, iblis gitu ya. Kenapa engkau mendustai? Ya kan seperti itu. Nah ini loh yang juga menjadi konsentrasi orang-orang Kristen ya. Kadang ya kita berkata-kata kepada orang ya. Hati-hati apalagi terhadap sesama orang Kristen. Ingat di dalamnya ada roh Allah loh. Ingat ya. Pada umumnya orang Kristen di dalamnya ada roh Allah. That's why makanya perkataanmu itu harus penuh kasih dan sayang. Hati-hati. Karena ketika kita mengatakan sesuatu, ini benar nih penjualan saya nih. Ini benar nih penjualan saya. Oh, masih mana? Ini benar nih penjualan saya. Tapi masalahnya kamu ngomong bukan sama Petrusnya. Ananias ngomong bukan sama Petrusnya, tapi kena yang di dalam Petrusnya. Saudara bayangkan, perkataanmu itu ketika engkau ucapkan ke orang, itu kena sampai di jiwanya doang, atau sampai di tubuhnya doang, atau kena ke rohnya. Dan kalau roh Allah ada di dalam situ, punya masalah kamu. Ya, seperti itu. Contohnya, saya baru dapat kemarin dengar tentang Musa.
Musa kenapa sampai dihukum? Padahal dia luar biasa belain orang Israel apa segala macam. Tapi pada akhirnya kenapa dihukum? Seperti itu. Ya. Jadi ada seorang hamba Tuhan yang cukup berpengalaman, dia punya pendapat begini. Karena waktu Musa memukul batu itu, dia tuh ada ngomong tentang sesuatu yang jelek tentang bangsa Israel. Dia bilang ini bangsa yang tegar tengkuk lah apa segala macam, nggak tahu lah bahasa aslinya begitu. Tuhan tersinggung. Makanya dia bilang, kamu tuh menghina aku di depan orang Israel. Loh, Musa nggak menghina Tuhan, Musa marah sama orang Israel kok. Tapi dia salah sebut. Nanti saudara baca itu ya di kitab Bilangan ya, 20 ayat 10 sampai 12 ya. Musa nggak pernah maksud menghina Tuhan. Tapi waktu dia sebut tentang Israel, Tuhannya tersinggung. Nah itu yang menyebabkan dia nggak bisa masuk. Nah itu perkataan, makanya lidah itu hati-hati. Ketika kamu mengucapkan, itu kena ke tubuhnya, ke jiwanya, atau kena ke rohnya. Hati-hati kalau dia orang Kristen. Seperti itu. Ya, jadi makanya harus penuh kasih dan sayang seperti itu. Jadi kata-kata kita nggak kasar. Ya. Apalagi orang yang suka membuli orang ya, maksudnya bercanda, tapi ternyata dia tersinggung sepertinya. Karena perkataanmu itu hati-hati, bukan nyampe ke telinga doang masalahnya. Dia tembus ke otak, bahayanya masuk ke hati, tembus ke roh. Itu masalahnya dari situ. Makanya di Galatia 5 ayat 15 itu dikatakan, awas kamu jangan sampai saling menggigit ya. Jangan sampai saling menggigit orang Kristen. Di dalamnya ada roh Allah, yang itu ada orang Allah. Nah itu yang satu marah sama yang ini marah. Akhirnya apa? Alkitab bilang di Galatia 5 ayat 15, kamu saling menggigit. Yang diuntungkan siapa di sini? Iblis yang diuntungkan. Ya, jadi saling menghancurkan seperti itu. Ya, jangan. Ya, jadi kita kembali lagi bahwa sedemikian hebatnya yang di dalam Petrus itu roh Allah ya, ketika dia didustai. Ya, ini udah masuk masa kasih karunia, dan di sini Firman Tuhan menunjukkan, ya kan? Oh dosa kan nggak apa-apa, Tuhan Yesus sudah mengampuni. Loh, Ananias, ya kan? Ini bahaya, perlu mendapat perhatian ya. Ananias mati loh. Ya, oh dia bukan orang percaya, dia belum percaya soalnya, makanya hatinya dikuasai oleh iblis. Halo Bapak Ibu, bisa gak jual rumah seluruhnya kasih ke orang miskin? Kalau kamu belum percaya, mana mungkin. Ngeri ya seperti itu. Oke, ya jadi di sini saya mau bilang waktu di Kisah 5 ayat 4 ayat 5 itu betapa hebatnya roh yang ada di dalam setiap manusia yang percaya. Ya, yang percaya. Ya kan? Cuman saya di lapangan itu menemukan bahwa setiap orang yang percaya pasti di dalamnya ada roh Allah. Itu teori, di sekolah Alkitab pun diajarkan begitu saudara ya. Tapi saya di lapangan enggak begitu. Saya melihat hukumnya enggak begitu. Kenapa? Suatu kali roh Allah itu memerintahkan saya untuk memeriksa barisan pendoa. Pendoa loh saudara ya, pendoa. Setiap hari berdoa di gereja jam 9 sampai jam 12. Setiap hari kecuali hari Minggu dan hari Senin. Itu enggak. Setiap hari berdoa. Lalu Tuhan bilang kamu masuk ke ruang doa itu, kamu perhatikan mereka. Artinya disuruh periksa barisan pendoanya. Ya seperti itu. Jadi waktu saya masuk ke dalam ibu-ibu itu ya, kebanyakan ibu-ibu ya. Saya nggak tahu kenapa kaum pria agak kurang, mungkin karena kerja gitu ya. Halo Pak Hendra, ayo doa sama-sama sama kita, ayo penyembahan. Begitu naik saudara, begitu penyembahan itu udah naik, dari 5 orang, 2 dalamnya bukan roh Allah, tetapi roh iblis. Wah, bagaimana itu bisa terjadi? Saya nggak habis pikir, pendoa kok dalamnya iblis saudara ya. Itu kedahsyatan roh Allah ya, jadi bisa membedakan karunia, membedakan mana yang roh Allah dan mana yang bukan, seperti itu. Ya. Selanjutnya, Yohanes 6 ayat 63 nih beberapa firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak ada gunanya. Ya, Anda mau ganteng, mau kaya, mau apa segala macam, nggak ada gunanya. Rohlah yang memberi hidup, ya.
perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh. Jadi ketika saudara membaca firman Tuhan, itu roh. Ya, jadi bukan soal tulisan doang itu masalahnya. Ketika engkau memperkatakannya itu berpengaruh di dalam alam roh. Seperti itu ya. Lalu seperti tubuh tanpa roh adalah mati di Yakobus 2 ayat 26a ya. Semuanya ada di situ ya. Jadi kalau enggak ada roh, enggak ada gunanya tubuh itu. Ya, dia akan dimasukin oleh roh lain. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Yang dilahirkan dari roh Allah adalah anak Allah. Rohnya anak Allah. Seperti itu. Ya, next. Oke. Tahukah teman-teman, keselamatan itu dimulai dengan lahirnya roh yang baru. Ya, Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dahsyat. Orang Kristen kalau baca firman ini, wow keren ya. Aku sudah dilahirkan baru. Tapi pertanyaannya, dari ketiga unsur yang di Tesalonika tadi, yang dibilang baru yang mana? Semuanya? Bukan. Itu permasalahannya. Keselamatan itu dimulai dengan lahirnya roh. Dikembalikannya roh Allah itu ke dalam roh manusia. Barang siapa mengikat dirinya dengan Allah, ia menjadi satu roh dengan dia. Ngerti ya, saudara ya? Perhatikan, ini udah mulai penting ya. Jadi yang lahir barunya itu rohnya. Jadi tubuhnya sama jiwanya itu masih yang lama. Itu masih yang lama. Jadi kalau kamu dulunya pintar matematika, ya jago bahasa Inggris, udah lahir baru, ya tetap jago. Tetap jago matematika dan pintar bahasa Inggris. Tapi kalau sebelumnya, aduh kalau matematika ya ampun nggak bisa apa-apa dia. Bahasa Inggris nggak bisa, jadi bisanya cuma bahasa Indonesia sama bahasa Jawa doang seperti gitu ya. Tetapi setelah lahir baru, ya tetaplah nggak bisa. Tetap matematika nggak bisa, bahasa Inggris juga nggak bisa, apalagi bahasa Perancis gitu ya. Tetap nggak bisa. Kenapa? Karena yang dilakukan perubahannya itu ada di roh. Bukan di jiwamu. Ngerti? Ya. Jadi ada orang bilang, saya udah jadi orang Kristen ya, udah lama. Nggak ada perubahan. Gini-gini aja. Malah hidup makin lama makin susah. Ya iyalah. Memang sebelum lahir baru sama sudah lahir baru itu masih sama. Tubuhnya sama, yang tadinya gendut, ya, yang tadinya kurus, ceking. Setelah lahir baru tetap sama. Tetap kurus, tetap gendut gitu seperti itu ya. Jiwanya juga demikian. Tetap tukang marah-marah, setelah lahir baru enggak langsung baik. Enggak, masih tetap marah-marah juga. Enggak ada bedanya dia udah masuk Kristen tetap aja tuh pemarah. Iya, tetap itu betul, enggak salah. Tapi nanti ada prosesnya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu bangga dulu waktu sudah lahir baru, sudah dibaptis. Wah keren nih, aku akan jadi kaya setelah dibaptis. Enggak. Ya, saudara, saya mau ingetin ya, jangan menilai pekerjaan Tuhan dengan uang ya. Jangan. Ya. Oke, next. Ya, pekerjaan Tuhan dinilainya dengan keselamatan, bukan dengan uang. Uang itu enggak ada artinya dengan keselamatan. Ya. Nah, cuman permasalahan besar orang Kristen, waktu rohnya dilahirkan baru, dia terkunci, ya, rohnya terkurung. Kenapa? Karena udah diajarkan sama dunia ini, nggak berhubungan dengan yang namanya roh. Yang kita bisa dengar suaranya pasti ada wujudnya. Nggak mungkin kita dengar suaranya nggak ada wujudnya, itu cuman ada di film. Ya, itu ajarannya dunia. Sehingga jiwa dan rohnya terputus. Enggak tersambung. Padahal udah dilahirkan kembali loh. Demikian hebatnya loh. Rohnya ada mengandung roh Allah loh. Maka berkat-berkat Allah itu komplit. Jaminan Allah itu komplit udah ada di rohnya. Ya kan? Tapi kenyataannya kenapa orang Kristen hidupnya tetap susah. Ya kan? Bahkan ketika dia berdoa minta disembuhkan gak pernah sembuh. Sakit terus, kecewa terus dan sebagainya.
Karena nggak terbuka pintu antara roh dan jiwa. Tertutup rapat. Ya kan? Karena apa? Karena intelektualmu yang diajarkan oleh dunia ini mengunci karunia Tuhan sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya di depan dikatakan semoga. Semoga kamu menemukan jalannya gitu ya. Tuhan udah siapin loh ya, rohnya ya. Yang di waktu Adam diciptakan itu udah dikembalikan loh ya. Tinggal sekarang kamu mau nggak, ya kan? Nah, kalau saya saksikan nggak keburu ya. Saya waktu orang pada umumnya saya aja dari lahir kan memang udah percaya Yesus ya. Orang tua kan, dulu saya Katolik ya. Dulu saya Katolik dan putra altar juga ya. Mainannya memang di atas mimbar dari kecil seperti itu ya. Nah, tapi dengar suara Roh Kudus itu nggak pernah ya. Lalu sampai ada suatu hamba Tuhan bilang membukakan rahasia ini bahwa Roh Kudus itu bisa bicara kepada manusia. Roh Allah yang dikatakan di Alkitab itu bisa benar-benar terjadi. Saya cari. Saudara, nanti kalau habis khotbah ini jangan lupa cari kalau belum dapat. Cari suara Tuhan itu. Saya cari, benar-benar saya cari Roh Allah. Kalau bicara itu kayak apa sih? Roh Allah itu kalau ngomong kayak apa? Suaranya kayak laki atau perempuan atau kayak laki perempuan atau apa? Nada tinggi, nada rendah, dia di C, di D, di E gitu seperti itu ya. Kayak apa Roh Tuhan itu semerdu apa sih suaranya? Saya cari benar-benar saudara ya. Dan tapi waktu suara itu keluar, apa yang terjadi? Ada suara tetapi nggak ada wujudnya. Takut saudara, takut. Ya, saya juga ngalamin gitu, takut. Nah itu makanya di Roma 12 ayat 2 kalau nggak salah ya. Harus ada pembaruan pikiran ya. Pikiran budi gitu. Bahwa kamu mesti udah terbiasa hidup dipimpin oleh Roh Allah. Jadi mesti bisa bicara dengan Roh Allah. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dalam kekristenan itu mendengar suara Roh Kudus itu seperti orang makan nasi. Aduh, setiap hari juga makan nasi. Seperti orang Kristen harus begitu sebenarnya. Bukan, jangan berhubungan dengan Roh Allah ya, sesat. Ya, itu klinik gitu. Jangan. Roh Allah itu cuma ada di firman Tuhan. Betul, Roh Allah itu ada di firman Tuhan. Tetapi yang menghidupi firman Tuhan itu adalah Roh itu sendiri. Selama roh tidak menghidupi firman Tuhan, itu hanya terbatas hanya pada tulisan. Kuasanya agak kurang. Kecuali engkau beriman benar-benar seperti itu. Tapi dibantu dengan Roh Allah, baca firman Tuhan, itu menjadi kuasa dan menjadi kenyataan. Seperti itu. Ya, jadi cuman bahayanya begini saudara-saudara ya. Ketika kamu pernah diisi oleh roh lain, maka di 1 Yohanes 4 ayat 1 itu saudara harus perhatikan. Roh itu harus diuji dulu. Berasal dari atas, dari Tuhan atau dari dunia ini. Kan kita nggak tahu. Saudara mungkin pernah nuntut ilmu kah? Pernah diserahkan lah masih kecil, pernah diisi saudara nggak tahu. Saudara main-main dengan kris, nggak tahu ada rohnya masuk. Karena saudara waktu itu masih kosong, nggak tahu. Dan that's why makanya di 1 Yohanes 4 ayat 1 dibatasi, ujilah dulu roh itu, diuji. Ya, dari mana ujinya? Dari buahnya lah kamu akan tahu, kamu dibawanya kemana? Ke firman Tuhan atau ke dunia ini? Itu, ya. Dari situ kamu akan tahu, ya. Ada damai sejahtera sukacita. Tapi jangan kemudian gini, saya mah udahlah. Nggak usah roh-rohan lah, bahaya nanti kalau ketemu sama roh yang lain bagaimana. Berarti kamu juga menutup jalan keselamatan loh. Karena apa? Tuhan pertama kali menyelamatkan manusia melalui melahirkan roh itu menjadi baru. Lalu kamu bilang roh itu sesat. Wah, celaka sekali kalau begitu. Keselamatan dibilang kesesatan. Itu memang pemikiran dunia. Memang dia ingin membinasakan manusia, seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita mau lihat tubuh kita, ya, tubuh kita nih, kalau kita mau lihat
dia ganteng, dia cantik, dia keren gitu ya, bajunya cocok apa enggak, Anda harus bercermin. Dari cermin Anda baru bisa ngelihat diri Anda. Atau kalau sekarang kan bisa selfie gitu ya, pakai handphone, kelihatan tuh diri Anda di layar gitu. Ternyata saya ada jerawatnya toh, seperti itu ya. Oh ternyata saya hitam, oh ternyata saya orangnya putih, seperti itu. Rambutnya udah banyak uban gitu ya. Saudara bisa lihat dari cermin. Lalu kalau roh Anda mau lihat dari mana? Hah? Lalu kalau roh Anda lihat dari mana? Next ya, next. Nah ini yang tadi ilustrasinya ya, bahwa Tuhan itu memberikan semua janji-janjinya melalui rohnya. Cuman kerannya itu macet sehingga cuman bisa netes. Padahal Tuhan itu kemarin kan waktu kita nyanyi sama-sama ya, lagunya apa tuh Pak Franky ya? Yang disuruh jangan begini tapi begini. Ya kan? Padahal Tuhan melalui roh kita, dia mencurahkan berkatnya pakai ember ya Pak ya. Bukan pakai cipratan tangan, bukan pakai ember jebret. Ya, itu melalui roh semuanya ya. Sayang kalau kerannya itu ternyata dibuka dikit doang gitu ya. Atau bahkan tertutup gak sama sekali ya. Nah, next berikutnya. Nah, lalu kalau Anda, ya ini udah mau selesai. Anda kalau melihat, Anda kalau roh Anda mau bercermin, roh Anda tuh kayak apa sih? Ya, Anda lihat, buka Bible, firman Tuhan, Anda ngaca di situ. Itu roh kamu kelihatan di situ. Serada bingung ya, sampai di sini serada bingung. Kalau di kaca sih jelas ya, kalau di HP juga kalau lagi selfie jelas ya. Daging itu kelihatan, betul. Tapi kalau melihat roh bagaimana? Pakai firman Tuhan. Bagaimana caranya? Firman Tuhan itu kan kertas bukan kaca. Enggak kelihatan lah seperti itu kan. Jadi kan kalau di dunia Disney itu kan ada mirror on the world gitu, seperti itu ya. Nanti keluar dia ada bentuk yang lain seperti itu. Enggak. Anak Tuhan enggak begitu. Itu anak iblis itu kayak begitu. Anak Tuhan rohnya ngacanya di mana? Di firman Tuhan. Kok bisa? Nah sekarang saya jelasin ya, saya bukakan pemikiran kamu yang baru. Kamu waktu lahir baru, rohmu itu dilahirkan itu dari Allah apa dari dunia? Dari Allah kan, betul? Rohnya itu roh Allah, roh kudus kan, betul? Ya bahkan di Alkitab dikatakan gak boleh menghina roh kudus ya, dosanya kekal. Seperti itu ya. Jadi tinggi sekali itu pangkatnya seperti itu. Ya kan? Nah, kira-kira yang di dalam Alkitab itu tentang siapa? Tentang Tuhan kan. Jadi kalau kamu mau lihat rohmu yang di dalamnya adalah roh Allah, lihatnya gimana caranya? Lihat firman Tuhan. Oh iya. Iya, lihat firman Tuhan. Contoh. Kita lihat Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Contoh. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih. Gimana caranya saya melihat roh saya di firman Tuhan? Kamu tahu enggak? Roh kamu ya itu penuh dengan kasih. Loh kok bisa? Dah itu firman. Ngerti ya saudara? Saya mah padahal orangnya pelit loh, aslinya enggak loh rohnya. Yang hidup kekal, yang datang dari Tuhan itu aslinya enggak pelit. Kok saya pelit? Nah kerannya mesti dibuka supaya kamu enggak pelit. Ngerti ya? Maksudnya ya. Buah roh adalah sukacita. Aslinya rohmu itu ya, dia sukacita banget. Dia periang ya. Ketawa-ketawa terus dia. Dia gak pernah bersedih. Tahu dari mana? Dari firman. Itu cerminan dari rohmu tuh. Rohmu yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, lalu diisi dengan dilahirkan kembali roh kudus, roh Allah. Yang itu adalah jaminan keselamatan kamu. Gitu ya. Aslinya apa? Sukacita. Ya kan? Loh, saya
Saya sensitif ngeliat yang sedih-sedih saya nangis. Kayaknya hidup ini semuanya sedih. Itu bukan aslinya kamu. Aslinya kamu penuh dengan sukacita. Ada damai sejahtera, ya kan? Orangnya sabar, saya nggak sabaran. Itu kerannya ketutup. Ngerti ya? Sekarang udah mulai terbuka ya. Jadi sering-seringlah kamu kalau pagi ibu-ibu, kalau bapak-bapak mungkin kalau mau ke kantor juga ngaca dulu kan. Kalau pagi saya udah rapi belum ya bajunya, jangan-jangan ada yang robek apa segala macam. Nah kamu juga dong bercermin untuk rohmu. Cermin dong, keren roh kita. Dari mana? Baca firman Tuhan. Oh roh saya itu kayak begitu loh. Ngerti ya? Ya, ada sesuatu yang dibukakan, ada sesuatu yang baru. Saya nggak bisa ngelihat mukanya sih nih. Mana ya? Ya, ada sesuatu yang baru yang saudara dapatkan? Ya, kalau Anda mau lihat aslinya roh Anda kayak apa? Buka firman Tuhan, itu cerminanmu. Next time nanti saya saya kasih kesaksian gitu ya, betapa hebatnya roh itu kalau kamu bisa terkoneksi ya, dan bagaimana dia bisa menyelamatkan kamu ya, menyelamatkan kamu karena begini, di 1 Petrus 1 ayat 9 ya, jiwa kita ini perlu diselamatkan loh. Roh mah udah beres ya kan, tapi jiwa ini perlu diselamatkan. Nah that's why makanya ada pendapat bahwa dari Calvinis itu sekali selamat tetap selamat. Betul, itu rohmu. Nah ini ya kadang-kadang mesti diperjelas. Rohmu udah pasti selamat. Dia udah dilahirkan kembali, udah gak mungkin dia jatuh dalam dosa. Pasti selamat. Loh kalau Armenian bilang gak bisa, keselamatan itu harus dikerjakan. Betul, jiwamu harus mengerjakan keselamatan. Dua-duanya betul. Tetapi sayang orang Kristen banyak yang berantem gara-gara satu Calvin, satu Armenian seperti itu ya. Padahal dua-duanya betul. Karena gurunya sama. Mereka gurunya sama saudara ya. Jadi keselamatan jiwa perlu nggak? Iya. Didapat dari mana? Dari roh yang udah selamat. Menularkan keselamatannya kepada jiwa. Bisa sempurna apa? Bisa. Roh itu akan ngajarin kamu pelan-pelan. Dia juga tahu kamu banyak kelemahannya. Tapi diajarin pelan-pelan. Makanya selama kamu masih bisa napas, masih bisa melihat, ya masih bisa melakukan, dengerin itu roh mau ngajarin apa. Pagi-pagi ajak ngomong, bukan kayak orang gila, bukan. Ingat ada firmannya, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Bagaimana Allah bisa menyelamatkan kamu kalau kamu terputus hubungan. Ya, handphonemu rusak, kamu gak bisa telepon-teleponan, gak bisa, mesti datang sendiri ke sana. Ya, kalau kamu menutup pintu dengan rohmu, kamu tidak terhubung dengan Allahmu, bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan kamu? Kalau Tuhan cuma berfirmanlah misalnya, berfirmanlah Tuhan kepada Pak Franky selamat. Nggak usah apa-apa dia udah selamat, karena Tuhan tinggal berfirman aja. Enggak, Tuhan nggak begitu caranya. Dipandu pelan-pelan, nah, kamu salah tuh. Ya, contoh aja kesaksiannya. Maksud saya baik. Saya suka nolong gereja-gereja yang sepi, nggak ada jemaatnya, saya suka nolong gitu ya. Saya suruh mereka doa. Oh ya, harus doa keliling. Doa paling enggak seminggu sekali harus ada doa. Ya kan? Harus tuh minimal, karena nggak mungkin gereja tanpa doa, nggak mungkin. Ya kan? Harus doa. Ya. Waktu saya kasih tahu begitu saudara ya, tiba-tiba ada pengerjanya bilang begini, Pak Hendra, jangan kepo deh Pak Hendra. Tahu nggak gara-gara Pak Hendra saya jadi susah nih. Saya bisa santai-santai, sekarang saya diperintahkan gembala saya mesti doa tiap minggu. Hah? Saya sampai bingung kan. Kenapa lu marah cuma disuruh doa? Jadi kamu mau jadi orang Kristen atau bukan? Kan gitu tuh aneh-aneh aja kan seperti itu ya. Dia marah gitu sama saya. Perkataannya ada yang menyinggung saya. Langsung saya begini nih. Kan maksud saya baik ya, nolong gereja kamu. Kalau kamu gak mau, enggak apa-apa. Saya matiin handphonenya langsung saya banting. Cuman untungnya gak banting ke lantai dong, sayang mahal. Saya banting ke ranjang. Saudara, tahu gak Roh Kudus bilang apa? Hendra, ambil handphone itu, kamu telepon lagi, minta maaf sama dia. Hah? Saya mau bilang apa ya?
Malu ya kayaknya kalau telepon lagi terus sorry. Ya tapi kalau Roh Kudus bilang, kamu sayang aku enggak? Sayang Tuhan. Dia tahu caranya. Sayang Tuhan. Telepon Ki. Minta maaf sama dia. Saya telepon. Sorry ya, aku emosi tadi. Keselamatan dimulai dari roh. Kemudian menularkannya ke jiwa. Tubuh, jiwa, dan roh terpelihara sempurna. Saya tutup dengan yang terakhir. Penutup ya. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami mendapat sesuatu yang baru. Engkau membukakan pintu roh-Mu, roh yang sudah dilahirkan, yang sempurna, yang telah Kau sediakan oleh karena kedatangan Kristus Yesus dan kemudian Ia wafat di atas kayu salib dan kemudian Dia bangkit dan mengutus rohnya yang kudus itu ke dalam hati kami, menjadi ciptaan yang baru. Dan Engkau mengatakan pada hari ini, jiwamu harus belajar dengan rohmu, dipimpin oleh roh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkannya, biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami melanjutkan pengajaran ini dengan tidak terbatas oleh waktu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.